Dalam sahabat tutu kita akan bacakan untuk sio ular ya hari ini ya. Untuk sio ular bulan Mei, hoki, rezeki, karir, bisnis, kisah asmara, berkehidupan komplit ya. Oh ya, untuk kali ini kita akan adakan reading donasi ya. Donasi akan diberikan kepada kaum disabilitas dan pekerja yang ter-PHK. Donasi bisa Anda transferkan ke rekening BNI atas nama Perhimpunan Kerakyatan ya. Nomor rekening ada di deskripsi. Bila Anda ingin berdonasi berupa makanan, minuman, barang, vitamin, obat-obatan, atau yang lainnya, Anda bisa langsung kirimkan ke sekretariat kami di Jalan Raya Mampang Perapatan 14, nomor 11, Jakarta Selatan. Terima kasih kepada donatur yang 2 bulan lalu dan tahun lalu sudah berdonasi ya, sudah disalurkan, dan semoga Anda semua beruntung dan berlimpah rezeki. Kita akan langsung masuk ke si ular. Bulan Mei. Kita lihat kehidupan si ular dulu ya, kehidupan si ular. Sio ular, tampaknya kalian terikat erat dengan sesuatu. Sesuatunya apa ya, akan kita lihat ya. Ternyata masih misteri di sini ya. Kenapa sesuatunya misteri? Si ular, ada apa yang masih kalian rahasiakan ya? Tampaknya ada sesuatu keinginan yang masih kalian rahasiakan. Keinginan ini sih berupa kepangkatan atau masalah kerja ya. Di dalam pekerjaan Anda ingin mungkin ada seseorang atau si ular yang ingin tokonya maju. Enggak seseorang kali, semua pengen tokonya maju ya. Tetapi di dalam kehidupanmu kali ini ada yang masih dipendam ya. Jadi mungkin pasangannya nggak tahu, atau yang orang tuanya nggak tahu, atau orang di sekitar dia nggak tahu ya. Yang masih ada misteri atau masih sebagai wacana saja lah ya istilahnya ya. Ini adalah ide-ide dari sio ular yang belum terungkap, belum diucapkan. Di sini tampak ada sebuah hal yang menarik ya si ular ya, bahwa sekarang ini adalah saatnya kalian mengeluarkan ide-ide itu. Saatnya kalian bergerak dan bertindak karena tanda-tandanya sudah ada ya. Sesuatu yang kalian rencanakan saja tetapi tidak dilaksanakan, ya akhirnya akan hanya jadi sebuah wacana ya, nggak akan jadi apa-apa. Tetapi baik buruknya ataupun nanti kejadiannya seperti apa, ambillah risiko itu di bulan Mei ini ya si ular ya, karena tampaknya ada yang bagus ya, ada kans bagus bahwa itu akan berhasil. Semua yang masih tersembunyi keluarkan, ide-idemu atau mungkin modalmu yang masih banyak tetapi masih kalian sembunyikan ya si ular. Keluarkan semua karena akan bagus banget ya. Ini adalah peningkatan karir, peningkatan derajat ya, saat kalian ada di atas dari semua orang dan menaikin tangga ya, bukan menaikin tetangga. Di depan sih masih gelap ya, masih gelap, belum ada tampak. Yang sini juga masih samar-samar. Tetapi di sini ada gerbang keuangan ya. Di sini yang ada, ya, ini adalah Three of Pentacle ya. Ini adalah lambang keuangan yang cukup menarik, atau peningkatan keuangan yang bakal kalian terima. Jadi lakukan saja, jangan disembunyikan lagi. Itu ya intinya si ular di kehidupan kalian di bulan Mei. Do it something ya. Kerjakan aja sesuatu yang sudah kalian pikirkan. Jangan hanya ada yang menjadi angan-angan saja. Nah itu yang perlu kalian kerjakan. Kita lanjutkan ke rezeki sio ular. Ada kekecewaan sih ya di dalam rezeki kalian di hari ini. Kemungkinan ada beberapa aspek yang kalian tidak penuhi ya. Seperti yang sering saya bicarakan ya, bahwa prinsip bisnis adalah jangan takut
rugi yang pertama ya. Kemudian jangan takut untung di saat memang benda itu ya memang tidak semua. Nanti kita gabungkan ya dengan prinsip kerja 3C ya. Jangan takut rugi, jangan takut untung, dan jangan takut berbagi. Itu adalah prinsip global bisnis di dalam yang harus kalian lakukan lah ya. Harusnya seperti itu. Jangan takut rugi ya, kita tidak boleh takut mengambil risiko ya. Yang kedua adalah jangan takut untung. Saat memang benda kita itu nggak bisa dipukul rata ke dalam suatu benda atau suatu keadaan umum ya. Misalnya suatu benda seni yang nggak ternilai itu ya kita jangan takut untung karena itu benda itu nggak ada nilainya ya. Bisa jadi ada yang takut untung, kasihan kita jual aja misalnya benda yang sangat bernilai cuma 100.000. Rekor saya sih ya, rekor saya nih ya. Rekor saya menjual benda itu dulu tuh kartu telepon ya. Zaman dulu banget ya. Saya belinya cuma 5.000 perak tetapi dibayarnya dengan 5 juta. Itu karena benda seni dan memang langka, nggak ada duanya. Walaupun saya jual 100.000 pun udah untung gede dan nilainya saat itu gede banget ya di tahun berapa itu ya 90-an berapa. Tetapi saat itulah ya memang pas keadaan dan dia memang nawarnya segitu. Tetapi ternyata setelah dia jual lagi ke orang, nilainya tuh 100 juta ya. Jadi apakah kita rugi ya enggak, tetapi memang karena keadaan yang enggak tahu dan sesuatu ya memang itu rezekinya dia ya, kita harus legowo, harus bersyukur. Tapi intinya bila suatu saat kalian mempunyai benda yang orang yang lain nggak tahu dan itu tidak merugikan masyarakat banyak ya, jangan dicontoh misalnya minyak yang kalian timbun ya itu bakal menimbulkan kerugian di rakyat kecil. Tapi kalau dengan nilai-nilai benda yang tersebut atau mungkin kalau handphone kan bukan benda yang merugikan orang banyak ya, itu boleh kalian simpan, yang lama-lama itu akan menjadi cuan yang gede. Nah setelah itu janganlah lupa untuk berbagi kepada mungkin teman-teman yang membantu, para makelar ya, para broker, istilahnya istilah kerennya ya mediator ya. Harus kita bagi sesuai dengan kesepakatan atau yang pada umumnya 2,5-4% seperti itu ya. Selain itu, sio ular jangan lupa dengan prinsip 3C ya. Cuan, cengli, dan cincai ya. Kalau cuan itu adalah keuntungan, profit. Selisih antara kita kulaan dengan kita jual itu adalah cuan. Itu dapat duit juga cuan. Kemudian kita harus cengli. Cengli itu fair, tidak boleh menyembunyikan sesuatu atau menyembunyikan keadaan barang kita yang jelek, kualitas kita yang jelek. Ya kita harus cengli ya. Fair ya. Terus yang kedua adalah cincai, ya udahlah, jangan terlalu berhitungan. Kita tidak membuat sesuatu yang keuntungan jangka pendek saja, tetapi kita menginginkan keuntungan yang jangka panjang. Maaf ya, ini untuk si ular agak panjang ya, karena di dalam bulan Mei ini ada sesuatu yang bikin membuat galau tentang rezekinya. Jadi diperpanjang sedikit ya si ular dari prinsip-prinsip dagang, karena ini saya nampaknya di bidang perdagangan atau bisnis ya. Kemudian cuan, cincai, cengli ya. Jadi harus fair, harus benar-benar ya, tapi tidak terlalu berhitung lah ya, karena yang kita harapkan adalah keuntungan jangka panjang ya, keuntungan jangka panjang, bukan hanya sekali ketok terus mereka nggak datang lagi, kita nggak untung lagi ya, tetapi yang lebih kita pikirkan adalah keuntungan jangka panjang. Cincai kalau orang Jawa Timur atau Jawa Tengah, cincai itu ya Hokkien, Medan, Jakarta ya. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah bilangnya cinjai ya. Gitu ya.
Kalau cengli sama, harus cengli ya sama. Terus kemudian jangan lupa jangan melupakan 3H ya, hoping. Hoping itu teman-teman kita. Kita hubungi bagaimanapun banyak teman kita yang akan membantu ya, membantu dalam hal modal, membantu membeli, membantu mengiklankan atau menyiarkan dagangan kita, bisnis kita atau apapun itu kita tidak boleh melupakan dia ya. Jadi kalau memang mereka apa namanya membantu ya kita kasih persennya ya, kita kasih biaya apa namanya makelarnya ya, yang bahasa kerennya mediasinya dia, mediator, dia sebagai mediator ya kita kasih. Begitu ya, ingat teman-teman ya, jangan lupa untuk selalu mengingat teman-teman kita yang sudah membantu. Selain itu adalah ya kita tidak boleh serta-merta untuk apa namanya meminta bantuan terus-menerus ya, tetapi di saat yang penting itu ya kita harus memberikan sinyal-sinyal atau kalau memang perlu banget ya, yang pertama kita cari untuk membantu adalah hoping ya teman-teman kita. Untuk yang lain kita bahas yang berikutnya ya, biar tidak terlalu panjang nanti kita. Intinya si ular jangan membuat kekecewaan kalian di bulan Mei nanti. Bila ada rezeki yang nggak jadi masuk, batal masuk, itu karena rezekinya gede nih ya. Yang nggak jadi masuk terus kalian kecewa dan akhirnya membuat kalian down. Jangan ya, perhatikan yang kecil-kecil juga. Cuan kecil, cuan gede itu berasal dari cuan-cuan kecil ya. Bila kalian itu terus-menerus istilahnya jangka panjang dia akan beli terus berhubungan dagang dengan kita ya, itu akan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitulah ya istilahnya ya. Dan semakin getok tular ya, dapat dari temennya, referensi dari mereka mereferensikan ke teman-temannya, akhirnya cuan kita banyak dari yang kecil-kecil kita ini akan menggunung gitu ya. Kita akan lanjutkan lagi untuk pekerjaan si ular. Bagaimana si ular pekerjaan kalian? Karir dan pekerjaan si ular ya, di sini adalah untuk pekerja dan karyawan. Pekerja dan karyawan menemukan tingkat kesejahteraan atau kenyamanan tersendiri ya. Rupanya di sini ada kartu 2 mayor, yang pertama The Star dan di sini adalah The Chariot. Rupanya si ular sudah menemukan bagaimana cara mereka bekerja atau cara mereka mempercepat atau mengefisienkan waktu di dalam pekerjaan ya, di dalam menentukan tujuan mereka. Dan itu sangat indah ya, sangat bagus karena ada The Star di sini dan rupanya kinerja si ular semakin membaik ya. Semua berjalan dengan sangat baik dan itu akan mendapatkan sebuah reward ya berupa prestasi dan karir yang semakin meningkat, pangkat yang bagus ya. Di bulan Mei tampaknya sudah terjadi ya. Yang kemarin di bulan April kayaknya masih ada kabar-kabar dan wacana saja. Ternyata di bulan Mei ini sudah bagus ya. Ini Queen of Wands dan sini adalah The Chariot, adalah simbol kenyamanan ya, simbol bahwa Anda sudah sangat settle, sudah sangat nyaman di sini. Bersyukurlah ya si ular, semoga itu memang banyak terjadi untuk si ular yang naik karirnya, naik jabatannya. Kita akan masuk ke dunia bisnis, dunia perdagangan, yaitu dunianya para pengusaha, wirausaha, wira swasta ya. Kita akan lihat apa saja yang terjadi di sini di para pengusaha dan para wira swasta. Rupanya para pengusaha dan wira swasta juga menduduki sebuah kenaikan derajat dari kalau di dalam dunia perdagangan ya.
perusahaannya semakin dipercaya, semakin settle, semakin kokoh kedudukannya di dalam bidangnya masing-masing ya. Di situ akan menghasilkan banyak sekali keuntungan, banyak sekali cuan yang akan dia dapatkan. Di sini tampak kalian semakin confident ya untuk melakukan peperangan bisnis, istilahnya ekspansi ya, memperluas area bisnis Anda atau baik itu yang diversifikasi produk maupun perluasan yang lain atau pengembangan yang lain. Kontraktor dan bisnismen sedang di atas angin ya, banyak sekali cuan yang dia dapat dan itu ya bagus ya. Kepedean Anda, rasa percaya diri Anda itu yang membuat semuanya semakin matang. Begitu ya si ular ya. Di bidang retail dan perdagangan eceran dan perdagangan online ya, rata-rata online isi eceran sih ya, walaupun ada beberapa yang wholesale tetapi sedikit ya. Yang rata-rata mereka kerjakan adalah pedagang online adalah di bidang retail ya, eceran. Di bidang retail juga menguat, semakin indah ya hari-harimu ngitung duit melulu ya. Di sini tampak ada lambang kemakmuran, di sini confident, dan di sini rajanya lagi asik-asik deh tampaknya ya. Jadi menjadi memegang tabungan, semua tabungannya masuk semua ya. Jadi di bidang retail dan perdagangan juga bagus banget. Yang perlu diingat kembali, karena di dalam rezeki tadi ada kekecewaan. Intinya kalian harus siap saja bila ada sebuah peluang yang terlewatkan ya. Karena kekecewaan itu tidak akan terus berlangsung. Kekecewaan hanya karena kita berharap atau kenyataan yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kalaupun itu kita sudah kejar dengan sekuat tenaga ya si ular, tetapi kenyataannya tidak ada hasilnya atau hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Yang paling bagus adalah, untungnya adalah di sini masih ada cuan ya. Istilahnya kita tidak tekor aja ya, tidak nombok aja ya, semua masih dapat duit, dapat rezeki ya, disyukuri ya, tidak melulu kita harus bisa mendapatkan duit yang gede-gede banget ya. Tetapi ini disyukuri saja, semoga bisa mendapatkan peluang di kemudian hari. Gitu ya, intinya jangan kecewa dan jadikan itu sebuah pelajaran atau sebuah kehati-hatian, dan kedepannya kalian harus berjuang dengan lebih baik lagi. Jangan memilih untuk cuan gede aja ya, tetapi yang kecil-kecil harus kalian pelihara. Gitu ya, kita akan lanjutkan ya. Bila masih kebingungan ya si ular, bila masih ada beberapa pertimbangan, kalian bisa WA ke saya ya. Nanti kita personal reading ya, karena ini adalah general reading ya. Sekali lagi ini adalah general reading, energi banyak orang, energi kolektif, jadi belum tentu resonate bagi kalian. Bagi kalian yang tidak ingin kecewa atau ingin tahu bahwa apakah saya juga akan mengalami kekecewaan di dalam bidang rezeki, kalian bisa WA ya. WA saya ada di deskripsi channel, juga ada di deskripsi video ini juga ada ya, kalian lihat di situ. Kita akan lanjutkan untuk keluarga Shio ular. Bagaimana keluarga Shio ular? Shio ular di dalam hal ini memang ini ya, kenyamanan memang tetap berada. Rupanya kekecewaan yang tadi tidak terlalu gede lah ya, tidak terlalu berpengaruh kepada kehidupan keluarga Shio ular, karena di sini di dalam bidang pekerjaan pun, bisnis pun, mungkin ini ada di bidang di rezeki karyawan aja ya, beberapa yang mungkin THR-nya ditahan atau THR-nya belum cair ya.
Itu yang menjadi kekecewaan. Sampai Mei THR nggak datang-datang ya. Bisa jadi ada beberapa siu ular di situ. Karena di bidang bisnis perdagangan semua lancar dan dia ada di zona nyaman ya di si siu ular ya. Kemungkinan begitu ya. Semoga begitu. Dan ini muncul lagi The Chariot ya di zona nyaman juga. Jadi keluarga siu ular tengah berada di zona nyaman mereka. Saling mencintai, anak-anak berbahagia, semua berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan keinginan masing-masing atau keinginan bersama dalam sebuah keluarga. Intinya banyak kesuksesan yang sudah kalian dapatkan ya untuk keluarga siu ular. Kita lanjutkan untuk yang berpasangan tetapi belum menikah. Ada The Hermit di sini. Rupanya ada beberapa kalian yang harus mengevaluasi atau membuat komitmen yang baru ya untuk pasangan siu ular. Di sini ada beberapa pasangan kalian yang mencari kejelasan. Rupanya ada beberapa pasangan yang digantung. Jangan lama-lama digantung ya itu. Nah, kalau lama-lama digantung itu molor ya, bahasa Jawanya tuh modot. Bisa molor-molor nggak baik ya. Itu bisa menjadi sebuah mantan nanti ya kalau terlalu lama digantung. Jadi dia memerlukan penjelasan, penerangan tentang hubungan kalian pasangan siu ular ya. Mau dibawa kemana ya hubungan ini gitu ya. Ini udah ngelewatin di bulan Mei kan udah ngelewatin Lebaran. Tanggal 1, 2 sekitar itu kan Lebaran. Kok nggak dilamar-lamar kayaknya gitu ya, nggak datang juga di keluarga, nggak ada omongan apa-apa. Nah itu yang mungkin mereka pikirkan ya, dan itu sensitif terutama bagi para cewek ya. Harus dikabari ya kalau ada beberapa yang berhubungan dengan si ular, yang berpacaran, berpasangan, harus memberi kabar atau keterbukaan. Kita lanjutkan dengan para jomblo dan single parent. Kita akan sebut saja dengan single biar nggak berkonotasi jelek ya. Jomblo itu kesannya tuh nggak laku-laku gitu ya. Untuk single dan single parent, ada sesuatu yang harus kalian lakukan atau harus kalian pelajari atau kalian harus cermati. Memang sih kemarin-kemarin tuh romantisan ya. Tetapi kok belum ada kata-kata jadian, sebuah komitmen. Apakah kalian tidak memperdulikan itu ya, itu ya nggak apa-apa. Tetapi si dia salah satu dari kalian. Ingat ya, ini adalah saya ingatkan kembali, ini adalah general reading. Energinya bisa terbolak-balik ya antara kalian atau pasangan kalian, karena yang kita tarik itu energi kalian sih, tetapi bisa yang nyantol tuh harapan pasangan kalian gitu ya, ke harapan pasangan kalian ke kalian tuh maunya kalian lakukan ini gitu ya. Jadi kalau yang memang menginginkan 100% tepat ya 90% lah ya. Yang 10% tuh milik Yang Maha Kuasa. Kalian harus personal reading. Jadi ini energinya bisa terbolak-balik antara kalian atau gebetan kalian ya si ular. Ada yang memikirkan begitu ya, kok nggak ada kata-kata itu gitu ya. Mereka saling menunggu ya. Mungkin di antara kalian juga saling menunggu. Kalian nggak memberi tanda-tanda, tetapi dia nggak nembak-nembak. Kalian ingin jawab, tetapi belum ditembak. Dia akan nembak, tapi belum ada sasarannya, belum muncul. Kalian mungkin kalau yang cewek yang pemalu-pemalu ya harus memberikan tanda-tanda. Begitu ya, ada suasana baru. A new romantic cycle begin yang akan menghiasi kehidupan kalian di bulan Mei si ular. Jadi hati-hatilah untuk kalian bertindak atau paling enggak beri sign, beri tanda-tanda. Jangan biarkan mereka ngambang. Begitu ya, semoga selalu berbahagia untuk si ular semua.
jadikan yang baik-baik sebagai motivasi dan afirmasi untuk kalian semua, dan untuk sesuatu yang buruk jadikan sebagai kehati-hatian supaya kalian lebih menghargai yang kecil. Ini buruknya nggak buruk-buruk banget kok, cuman tidak sesuai harapan gitu aja. Tetapi rezekinya masih kuat karena di sini ada uh, apa namanya, Seven of Pentacle, ya si ular, dan di sini masih ada Queen of Wands, jadi nggak terlalu buruk-buruk banget. Semoga selalu berbahagia di bulan Mei. Salam sahabat Tutu.